Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asrama Perguruan Islam, API, atau sering disebut Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, adalah instansi pendidikan Islam yang berkedudukan di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bagi masyarakat, nama Desa Tegalrejo lebih populer disebut sebagai nama pondok pesantren tersebut, daripada nama resminya, yakni Asrama Perguruan Islam. Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam, API, Tegalrejo didirikan pada tanggal 15 September tahun 1944 oleh Kiai Haji Kudori. Beliau adalah menantu dari Kiai Haji Nahrawi, atau yang lebih masyhur dengan nama Mbah Dalhar, pengasuh Pondok Pesantren Darus Salam Watu Congol Muntilan Magelang. Kiai Haji Kudori lahir pada tahun 1912 di Tegalrejo. Beliau merupakan putra kedua dari 10 bersaudara, dari pasangan Kiai Ihsan dan Nyai Mujirah. Ayahnya adalah seorang pegawai, penghulu, yang menangani administrasi urusan agama di daerah pedalaman Kabupaten Magelang, yang meliputi Kecamatan Candi Mulyo, Mertoyudan, Mungkit dan Tegalrejo. Pada zaman Belanda, seorang penghulu dan keluarganya dihormati sebagai priai. Sedangkan Nyai Mujirah adalah putri Karto Diwiryo yang menjadi lurah di Kali Tengah. Pada tahun 1923, setelah menyelesaikan sekolah dasar, Kiai Kudori kecil dikirim ayahnya ke pesantren Payaman yang diasuh Kiai Haji Siroj. Beliau menghabiskan 2 tahun di pesantren tersebut. Kemudian pindah ke pesantren Kuripan, di bawah asuhan Kiai Haji Abdan. Tidak lama kemudian, beliau pindah lagi ke pesantren Kiai Rahmat di daerah Geragap, hingga tahun 1928. Kehausan akan ilmu agama, membuat Kiai Hutlori tak lelah menimba ilmu. Setelah itu, beliau kemudian nyantri ke Pondok Pesantren Tebuireng yang waktu itu masih diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Azhari. Di pesantren Tebuireng, beliau mempelajari berbagai macam kitab. Saat di Tebuireng, ayah Kiai Hutlori mengirim uang sebanyak Rp750 per bulan, tetapi hanya dihabiskan Rp150 dan mengembalikan sisanya. Saat itu, Kiai Hutlori hanya makan singkong dan minum air yang digunakan untuk merebus singkong tersebut. Semua itu beliau lakukan dalam rangka riyadoh, amalan yang biasa dilakukan para santri. Dikisahkan juga, bahwa ketika di Tebuireng Kiai Hutlori pernah membuat kotak belajar khusus dari papan tipis, dan menempatkan kotak tersebut di antara loteng dan atap. Kotak itu ditaruh di dalam kamarnya, kapan saja bila ingin menghafal atau memahami pelajarannya, Kiai Hutlori mudah naik dan duduk di atas kotak tersebut, sehingga bisa berkonsentrasi dengan baik. Sebenarnya kotak ini sempit, tidak nyaman dan berbahaya untuk duduk. Tapi dengan kedisiplinan yang baik, diceritakan bahwa beliau dapat belajar setiap hari hingga tengah malam. Kapan saja tertidur sebelum tengah malam, beliau menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa pada hari berikutnya tanpa makan sahur. Pada tahun 1933, beliau pindah lagi ke Pondok Bendo, Pare, Kediri, menjadi santri Kiai Hozin Muhajir. Di tempat ini, beliau belajar fikih dan tasawuf, seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Lalu, 4 tahun berikutnya, beliau melanjutkan mengaji di pesantren Sedayo, belajar ilmu membaca Al-Quran selama 7 bulan. Dan pada tahun 1937, beliau kembali nyantri ke Pondok Lasem, Jawa Tengah, yang diasuh oleh Kiai Haji Maksum dan Kiai Haji Baidowi. Ketika sudah menguasai semua kitab yang diajarkan di Pondok Lasem, Kiai Hutlori sering diminta oleh Kiai Baidowi untuk mengajar para santri lainnya. Meskipun tetap tinggal di sana, Kiai Kudori tidak begitu banyak belajar kitab di Pondok Lasem. Beliau lebih sering memilih untuk terus mengabdi pada Kiai, agar memperoleh barokahnya guru, dan memastikan bahwa di masa yang akan datang, segala hal yang diperolehnya dari para Kiai itu akan tetap memiliki potensi spiritual dan berkualitas. Pada tahun 1940,
Kiai Hutlori menikah dengan Nyai Hajah Kunnah binti Kiai Haji Dalhar Watu Congol, Magelang. Setelah menikahi putri Kiai Dalhar Watu Congol, beliau sempat mengajar di pesantren mertuanya tersebut. Namun, mengajarkan ilmu agama di kampung halamannya adalah cita-cita beliau yang menggebu-gebu. Sehingga beliau selalu melakukan mujahadah dan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk niatnya itu. Setelah mendapat petunjuk dan membicarakan kepada mertuanya, kemudian pada tanggal 15 September tahun 1944 Kiai Hutlori pulang kampung dan mendirikan pesantren di Tegalrejo. Kiai Hutlori mendirikan pondok pesantren di Tegalrejo pada awalnya tanpa memberikan nama, sebagaimana layaknya pondok pesantren yang lain. Baru setelah berkali-kali beliau mendapatkan saran dan usulan dari rekan seperjuangannya pada tahun 1947, ditetapkanlah nama asrama perguruan Islam. Nama ini beliau tentukan sendiri yang merupakan hasil dari sholat istikharah. Dengan lahirnya nama asrama perguruan Islam, beliau berharap agar para santrinya kelak di masyarakat mampu dan mau menjadi guru yang mengajarkan dan mengembangkan syariat-syariat Islam. Adapun yang melatar belakangi berdirinya asrama perguruan Islam ini adalah adanya semangat jihad menegakkan agama Allah yang mengkristal dalam jiwa Kiai Kudori. Di mana kondisi masyarakat Tegalrejo pada waktu itu masih banyak yang bergelumuran dengan perbuatan-perbuatan syirik dan antipati dengan tata nilai sosial yang islami. Respon masyarakat Tegalrejo atas didirikannya pondok pesantren asrama perguruan Islam Tegalrejo pada waktu itu sangat memprihatinkan, karena pada saat itu masyarakat masih kental dengan aliran kejawen. Tidak jarang mereka melakukan hal-hal yang negatif yang mengakibatkan berhentinya kegiatan belajar mengajar. Sebagai seorang ulama yang telah digembleng jiwanya bertahun-tahun di berbagai pesantren, Kiai Kudori tetap tegar dalam menghadapi dan menangani segala hambatan dan tantangan yang datang. Berkat ketegaran dan keuletan Kiai Kudori dalam upayanya mewujudkan pondok pesantren API, baik secara dohir maupun batin, santri yang pada awal berdirinya hanya berjumlah 8 orang, 3 tahun kemudian sudah mencapai sekitar 100-an. Prestasi ini jika diidentikan dengan prestasi para pendiri pondok pesantren dalam era kemajuan ini, barangkali biasa-biasa saja. Akan tetapi kalau melihat situasi serta kondisi dan sistem sosial yang berlaku pada saat itu sungguh prestasi Kiai Kudori merupakan prestasi yang lebih. Aksi negatif masyarakat setelah 3 tahun berdirinya pesantren API semakin mereda, bahkan, di antara mereka yang semula antipati, ada yang berbalik total menjadi simpati dan ikhlas menjadi pendukung setia, dengan mengorbankan segala dana dan daya yang ada, demi suksesnya perjuangan Kiai Kudori. Akan tetapi di luar dugaan dan perhitungan, pada awal tahun 1948 secara mendadak pondok pesantren API diserbu Belanda. Bangunan-bangunan pesantren yang ada pada waktu itu diporak-porandakan, sejumlah 36 kitab termasuk kitab milik Kiai Hutlori dibakar hangus. Sementara Kiai Hutlori beserta keluarga dan santri-santri mengungsi ke suatu desa yang bernama Tejo, Kecamatan Candimulyo. Akibatnya, selama 1 tahun penuh setelah peristiwa itu, kegiatan pondok pesantren Tegalrejo mengalami vakum. Pada penghujung tahun 1949 di mana situasi nampak aman, Kiai Hutlori kembali mengadakan kegiatan ta'lim wa ta'alum kepada masyarakat sekitar. Dan santri pun mulai berdatangan, terutama yang telah mendengar informasi bahwa situasi di Tegalrejo sudah normal kembali. Sehingga Kiai Kudori mulai mendirikan kembali pesantren di tempat semula. Semenjak itulah, API Tegalrejo berkembang pesat seakan bebas dari hambatan, sehingga mulai tahun 1977 jumlah santri sudah mencapai sekitar 1.500-an. Dan, di tahun itu pula Kiai Hutlori dipanggil ke Rahmatullah, sehingga kegiatan ta'lim wa ta'alum terpaksa diambil alih oleh putra sulung beliau, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Hutlori, dengan dibantu oleh putra kedua beliau, Kiai Haji Ahmad Muhammad. Pondok pesantren API pada awal periode Kiai Haji Abdurrahman Hutlori, jumlah santri menurun drastis, sehingga pada tahun 1980, tinggal sekitar 760-an santri. Akan tetapi,
keuletan dan kegigihan Kiai Hutlori telah diwariskan kepada putra-putranya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Hutlori dan adik-adiknya. Sehingga jumlah santri bisa kembali meningkat, yang sampai pada tahun 1992 menurut catatan sekretaris, jumlah santri mencapai 2.698 santri. Adapun program pendidikan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren API Tegalrejo sejak dahulu menggunakan sistem klasikal. Bentuk pendidikan yang ada berupa madrasah yang terdiri dari 7 kelas. Kurikulum yang dipakai di kelas 1 sampai kelas terakhir secara berjenjang mempelajari khusus ilmu agama, baik itu fikih, akidah, akhlak, tasawuf dan ilmu alat, nahwu dan sorof, yang semuanya dengan kitab berbahasa Arab. Kitab-kitab yang diajarkan di bidang fikih antara lain Safinatun Najah, Fathul Qorib, Minhajul Qawim, Fathul Wahab, Al-Mahali, Fathul Muin, dan Uqdatul Farid. Faroidul Bahiyah di bidang usyul fikih, Aqidatul Awam di bidang tauhid, dan di bidang akhlak atau tasawuf kitab Ihya Ulumuddin. Kelas 1 sampai dengan kelas 7 di Pondok Pesantren Tegalrejo, oleh masyarakat lebih dikenal dengan nama kitab yang dipelajari. Seperti di tingkat 1 dikenal Jurumiyah Jawan, tingkat 2 dengan nama Jurumiyah, tingkat 3 dengan nama Fathul Qorib, tingkat 4 dengan Alfiyah, tingkat 5 dengan Fathul Wahab, tingkat 6 dengan Al-Mahali, tingkat 7 dengan Fathul Muin, dan di tingkat 8 dengan Ihya Ulumuddin. Tepat pada tanggal 10 Rabiul Awal 1430 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 6 Maret tahun 2009 Masehi, Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Haji Ahmad Muhammad wafat, yang kurang lebih 1 tahun ke depannya disusul wafatnya Kiai Haji Abdurrahman, yaitu pada tanggal 24 Januari tahun 2011. Jasa-jasa keduanya dalam menghidupkan dan melestarikan ajaran Islam di pesantren sungguh sangat banyak dan mulia, sehingga mengantarkan nama harum bagi pesantren, masyarakat, negara dan agama. Dan setelah keduanya meninggal, pengasuh pondok pesantren diteruskan, Kiai Haji Mudrik Kudori, Kiai Haji Hanif Kudori, Kiai Haji Haidar Hutlori, Kiai Haji Nur Mahin Hutlori, dan putra bungsu beliau, Kiai Haji Muhammad Yusuf Hutlori, atau Gus Yusuf. Para putra Kiai Kudori ini tetap berusaha menjaga tinggalan-tinggalan orang tua yang baik dan relevan. Oleh karena itu, pondok pesantren salaf dengan racikan dan metode kuno, namun masih dibutuhkan tetap dijaga. Sampai hari ini, santri pesantren API Tegalrejo ini mencapai 6.000 orang santri putra, dan 4.000 orang santri putri. Pada perkembangan berikutnya, Gus Yusuf bersama Kiai Haji Abdurrahman Hutlori, mendirikan Yayasan Syubanul Waton yang membawahi pendidikan formal. Pendidikan formal yang dikelola mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK hingga sekolah tinggi. Para siswa di Yayasan Syubanul Waton pagi harinya sekolah formal, sore dan malam mengaji dengan sistem boarding. Yayasan Syubanul Waton pada awalnya bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Namun seiring berjalannya waktu dan tuntutan dari masyarakat luas, Yayasan Syubanul Waton terus melakukan eksplorasi. Hingga saat ini yayasan tersebut setidaknya telah memiliki 3 bidang usaha, yakni bidang ekonomi, meliputi Baitul Mal Wat Tamwil, BMT, Barokah Group, Rumah Makan Gria Dahar Brambang Salam Tegalrejo, Gria Dahar Brambang Salam Tempuran dan Brambang Salam Mart. Bidang pengembangan sumber daya manusia meliputi pesantren entrepreneur dan lembaga pendidikan keterampilan. Bidang kesehatan, Rumah Sakit Umum Syubanul Waton, dan bidang pendidikan formal. Khusus untuk bidang pendidikan formal, Yayasan Syubanul Waton telah mendirikan sejumlah lembaga pendidikan, meliputi PAUD, TK Islam Terpadu, SD Islam Terpadu Al-Ma'ruf Tegalrejo, SMP Syubanul Waton Tegalrejo, SMP Syubanul Waton Bandongan, SMK Syubanul Waton Tegalrejo, SMK Syubanul Waton Secang, dan SMA Syubanul Waton. Yang semuanya di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
MTS Unggulan Syubanul Waton Tegalrejo di bawah Kementerian Agama, serta Sekolah Tinggi Agama Islam, STAIA Syubanul Waton Magelang, di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Kementerian Agama. Kesemuanya lahir dari pemikiran para pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo. Meski dalam strukturnya terpisah dari Pondok Pesantren Tegalrejo sebagai induk pengembangan, sehingga cita-cita besar untuk menjadi Tegalrejo Swalayan Ilmu, setapak demi setapak mulai terwujud.